Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas Farmasi A akan mempresentasikan salah satu zat aktif dalam preformulasi, yaitu aluminium hidroksida. Di mana poin-poin yang akan dijelaskan yaitu yang pertama ada bentuk sediaan, tinjauan farmakologi, formula umum, analisis preformulasi zat aktif dan eksipien yang digunakan, dan yang terakhir yaitu pendekatan formulasi. Bentuk sediaan. Sediaan yang akan kami buat yaitu sediaan suspensi oral. Karena aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida tidak larut dalam air, maka dijadikan sediaan suspensi, serta memudahkan saat meminumnya dan mudah diberikan untuk anak-anak. Tinjauan farmakologi. Antasida tidak mengurangi volume asam klorida yang disekresikan, dan peningkatan pH lambung sebenarnya dapat meningkatkan sekresi asam. Garam aluminium cenderung menyebabkan sembelit dan menunda pengosongan lambung, sedangkan garam magnesium memiliki efek yang sebaliknya. Kombinasi dari keduanya dapat mengurangi efek gastrointestinal gas yang merugikan. Keuntungan lain dari formulasi antasida gabungan bahwa antasida bekerja lambat seperti aluminium hidroksida dapat dikombinasikan dengan obat yang bekerja lebih cepat seperti magnesium hidroksida untuk meningkatkan onset dan durasi efek. Kontraindikasi, peringatan penggunaan khusus kepada pasien yang harus mengontrol asupan natrium, misalnya seperti gagal jantung, hipertensi, gagal ginjal, dan sirosisi. Formula umum. Tiap 5 ml mengandung aluminium hidroksida 200 mg, magnesium hidroksida 200 mg, PGA 2,5%, gliserin 10%, perasa QS, pewarna QS, dan Aquades Ad 60 ml. Analisis preformulasi zat aktif dan eksipien. Yang pertama yaitu ada aluminium hidroksida. Digunakan untuk menetralkan asam klorida dalam lambung dan melapisi permukaan lambung yang luka akibat tukak lambung dan usus. Kedua, magnesium hidroksida. Digunakan sebagai katartik dan antasid yang menetralkan HCl yang disekresi berlebih. Yang ketiga, metilparaben. Nah, secara luas, metilparaben ini digunakan sebagai antimikroba bahan pengawet pada produk-produk makanan dan juga pada formulasi farmasi. Yang keempat, ada gom Arab atau aksasia. Nah, sebagian besar digunakan juga pada formulasi obat farmasi sebagai suspending agent dan emulsifying. Yang kelima, yaitu ada gliserin. Digunakan sebagai bahan pembasah atau wetting agent. Yang keenam, ada sorbitol. Nah, sorbitol ini banyak digunakan dalam bahan tambahan suatu formulasi farmasi yang digunakan untuk formulasi bebas gula, juga sebagai stabilizer atau penstabil obat. Yang terakhir ada karmin. Nah, karmin ini digunakan sebagai pewarna merah untuk menarik anak-anak. Pendekatan formulasi. Alasan dibuat sediaan tersebut yaitu aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida ini tidak larut di dalam air, maka dijadikanlah sediaan berupa bentuk suspensi serta untuk memudahkan saat meminumnya dan mudah untuk diberikan kepada anak-anak. Kemudian ada kesimpulan dosis, di mana dosis untuk dewasa yaitu 1-2 sendok takar sebanyak 3 atau 4 kali dalam sehari. Untuk anak-anak yaitu setengah sampai 1 sendok takar dengan 4-3 kali sehari. Kemudian dosis. Pasien dengan tukak lambung antasid diberikan 1-3 jam setelah makan dan sebelum tidur. Untuk penanganan akut reflux, esofagus berat suspensi antasida diberikan dalam setiap jam, yaitu sekitar 30-40 ml diberikan dalam 3-4 kali dalam sehari. Kemudian kekuatan sediaan yaitu 60 ml per botol atau tiap 5 ml-nya mengandung aluminium hidroksida sebanyak 200 mg dan magnesium hidroksida sebanyak 200 mg.
Kemudian alasan pemilihan bahan tambahan yang pertama yaitu ada metilparaben, di mana metilparaben ini digunakan sebagai pengawet karena sediaan dengan bentuk cairan atau multidos rentan terhadap kontaminasi mikroba. Maka perlu dicegah dengan penambahan pengawet pada sediaan agar sediaan tetap terjaga kualitasnya saat dalam penyimpanan dan pendistribusian. Yang kedua yaitu penggunaan sorbitol, di mana sorbitol ini digunakan sebagai bahan pemanis. Dalam sediaan air, sorbitol digunakan untuk formulasi bebas gula dan sebagai stabilizer atau penstabil untuk obat, vitamin, dan suspensi antasida. Efektif dalam mencegah kristalisasi di sekitar tutup botol, dan sorbitol ini lebih manis dan dingin daripada sukrosa. Yang ketiga yaitu penambahan karmin. Penambahan karmin ini digunakan untuk memberikan warna merah agar menarik pasien anak-anak. Dan yang terakhir yaitu ada formula akhir yang kita buat dengan bahan-bahan yaitu aluminium hidroksida sebanyak 200 mg, magnesium hidroksida sebanyak 200 mg, gom Arab atau PGA sebanyak 2,5%, gliserin sebanyak 10%, sorbitol sebanyak 10%, metilparaben sebesar 0,01%, kemudian karmin sesuai dengan kebutuhan, dan aquades hingga 60 ml. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.